Wabarakatuh. Nah, hari ini sehat semua ya, Bapak Ibu guru. Oke, alhamdulillah sehat semua. Semoga kedepannya juga sehat dalam mendidik putra putrinya yang ada di sekolah. Oke, tanya. Ini kita hari ini akan membahas berkaitan dengan bagaimana pembiasaan budaya positif yang akan dilaksanakan di sekolah, sehingga nanti biar Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di sini biar memahami bagaimana budaya positif itu bisa diterapkan di anak-anak panjenengan semuanya. Oke, lanjut Pak. Nah ini kemudian tadi yang saya sampaikan bahwasanya guru itu harus bisa mencari istilahnya jadi diri seorang murid, bagaimana dia berbuat kesalahan itu harus dia mengetahui apa alasannya dia melakukan kesalahan. Setelah itu dia harus memperbaiki, artinya dia bisa kembali ke posisinya sebagai kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya tidak sampai individu tersebut itu sampai dia merasa mengancam bagi dirinya. Contoh kalau disuruh lari, pasti kan teringat-ingat di dalam memori dia. Wah, aku biar di Pak Eko kok berbuat seperti ini, dikon lari 2 kali putaran di lapangan. Nah itu artinya sudah termasuk hukuman, itu akan diingat sama anak sepanjang hidupnya dia. Ya. Dan saya sampaikan bahwasanya pertanyaan pemantik ini saya minta tolong jawaban dari teman-teman. Yang pertama yaitu apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Nah, mungkin dari Bu Erma mungkin bisa memberikan pendapat tentang pertanyaan pemantik yang pertama yaitu apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan? Ini nanti murid akan memberikan tanggung jawab pada dirinya dan bisa menemukan solusi yang terbaik terhadap kesalahan yang dia perbuat. Nah ini yang paling masuk. Maka kita perlu mengacu pada institusi yang ada bukan murid sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah ini motivasi seseorang atau perilaku manusia itu ada dari internal, ada yang eksternal. Nah, kalau kita lihat, kalau yang pertama menghindari ketidaknyamanan pada sesuatu atau hukuman. Biasanya kalau eksternalnya, apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Biasanya berbuat kesalahan, tapi dia mengakui. Nah itu artinya validasi. Apakah benar nak kamu berbuat seperti ini? Nah gitu. Artinya kalau divalidasi, kalau stabilkan itu contohnya bahwasanya anak diajak untuk berbicara, kenapa kamu berbuat seperti ini? Nah, kenapa masalahnya? Nah, ditanyain. Tidak segera atau melakukan kembali hal-hal yang tidak baik. Ya, terima kasih Bu Erma. Bahwasanya memang kalau hukuman itu hanya sesaat ya. Jadi memastikan anak itu untuk berhenti berbuat sesuatu yang negatif itu hanya sesaat, tidak dari dalam dirinya sendiri, tapi mungkin nanti di dalam. Jadi mengurangi dari perilaku yang tidak baik, ya, kita arahkan dengan membaca buku. Selain manfaat buku, kemudian paling tidak dia akan lebih disiplin lah, kontrol gitu. Membersihkan kelas juga demikian. Membersihkan kelas pun juga salah satu tindakan yang baik, dan itu juga terpengaruh juga kepada siswa karena dia memiliki tanggung jawab. Dari kelas sendiri atau dari guru mapel yang mengajar di kelas tersebut. Kemudian yang keempat, restitusi, bagaimana 5 posisi kontrol sebagai guru untuk membudayakan budaya positif yang ada di dalam kelas maupun di sekolah pada umumnya. Yang kelima yaitu restitusi, yaitu segitiga restitusi, bagaimana pelaksanaannya yang nanti bisa kita terapkan kepada anak-anak. Itu. Ya. Nah, ini yang pertama. Lanjut. Nah, ini paradigmanya. Jadinya
dia melakukan seperti itu. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teritorial hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi intinya bahwasanya kita sebagai guru itu paling minimal harus mengontrol diri kita. Bagaimana bisa membawakan di dalam proses, di dalam budaya positif kita, minimal dari dalam diri kita. Jadi mengontrol dari dalam diri kita. Saya bisa mengontrol yang keempat, stimulus. Sebenarnya saya bisa mengontrol orang lain. Memberikan ini pertama kali shock terapi ya istilahnya. Kalau kamu tidak mengerjakan tulang harus seperti ini ya gitu. Kalau lari langsung ke dalam hukuman. Nah, kita lihat. Nah ini peraturan selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Jadi ada keyakinan kelas yaitu tanggung jawab. Kemudian dilarang menggunakan kesehatan karena masker kesehatan juga itu masih di dalamnya. Ada tabel T dan Y. Apa sih Pak tabel T dan Y? Nah ini kalau secara grafiknya mungkin Bapak Ibu belum jelas. Nanti saya kasih contoh ya. Ada contohnya. Kemarin kita sudah loka itu ada contohnya. Coba orang contohnya. Terus. Sepanjang dia selama hidupnya. Yo aku biyen gawe kelambi olahraga sama Pak Eko tuh disuruh lari 1 putaran. Nah, ingat terus itu Pak, akan ingat. Tapi kalau misalnya sesuatu hari terjadi, artinya sudah ada kesepakatan di dalam dirinya dan kita sebagai guru itu ada. Kalau mungkin menambahkan Pak, kalau saya beda Pak, mungkin seperti itu. Monggo, Bapak Ibu, Bu Bella mungkin kalau menurut disiplin positif, kalau menurut jenengan gimana? Jadi memang konsep disiplin ini setiap orang kan berbeda-beda ya, tergantung konteks yang dia. Artinya patuh terhadap aturan yang tadi disampaikan Bu Rudo, patuh pada aturan yang ada. Kemudian disiplin ini dengan tidak nyaman bukan dengan apa yang kita hargai, tapi bagaimana pencapaian suatu tujuan nanti bersifat mulia bagi murid gitu. Artinya di situ. Lanjut. Nah ini penerapannya, bagaimana disiplin positif itu bisa diterapkan. Artinya sampai dia mangkel atau geram atau nanti diingat di sepanjang masa dia, tapi dia diajak untuk berdialog, itu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Kamu tentunya punya alasan lah ya melakukan seperti itu. Nah itu artinya validasi kebutuhannya. Ganti kemudian mendapatkan penguatan, masalah bisa terpecahkan. Nanti ada contohnya, saya kasih contoh. Murid bertanggung jawab pada perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, kemudian apa yang kamu yakini bisa diambil hikmahnya, kemudian murid anak menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Itu positif yang ditimbulkan di dalam identitas, di dalam prestasi dan diberikan. Semoga kita kedepannya lebih baik lagi untuk mendidik dan memberikan anak-anak kita di SMP Waktu SMK di Surabaya. Semoga Bapak Ibu juga diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah, dan saya doakan sehat selalu dan bisa naik haji semua. Rencananya tahun berapa Pak Idul? Nah itu sebenarnya bisa nyusul dengan Pak Idul. Gak ada pertanyaan lagi ya? Iya guys, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja kepada kita tidak ada pembedanya antara guru dengan murid. Positifnya kita tahu apa kesalahannya, apa yang dia perbuat. Biasanya kan kalau posisi teman itu biasanya anak kan bisa cerita ngomong, tapi kalau penghukum kayak Pak Eko tadi, Pak Eko penghukum pasti mau cerita, pasti takut. Nah ini ada nilai positif dan negatifnya. Mohon lari manen. Ayo bantulah budi bapak ya. Pasti meningkatkan motivasi belajar dia ya. Ya. Oke, lanjut. Kalau mungkin yang sudah senior, gitu. Biasanya kalau ada tindakan guru seperti ini, mencatat 100 kali dalam buku kalian mungkin masih ada gitu.
Bu Dwi masih ada Dwi? Oh masih ada gitu. Wah, itu termasuk nanti hukuman atau konsekuensi nanti. Kemudian lari, mengelilingi lapangan basket 2 kali, mulai diminta push up 15 kali. Nah, termasuk apa? Tapi tidak memisahkan. Nah ini yang tadi sudah kita berbicara dengan Bu Ana sama Bu Siroma di budaya di Jepang ya. Nah itu di Jepang itu budaya ini itu sudah diterapkan dari mana? Mulainya dari keluarga, di rumah. Nah itu sudah memisahkan sampah. Artinya bisa antara sampah yang organik dan organik sudah dipisah. Sehingga nanti pada saat dia membuang sampah itu juga sudah terpisah, tidak nyampur, sehingga sudah sesuai dengan apa yang disepakati bersama. Pastinya kan sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa? Jadwal tiketnya kan terlihat karena sudah kita sepakati ditempel di dinding. Nah itu terlihat dengan penglihatan anak-anak yang ada di dalam. Nah, sehingga terdengar, terlihat, berperilaku itu menjadi satu kesatuan. Nanti itu sebagai nilai kebajikannya yaitu tanggung jawab. Dia akan melaksanakan dengan sepenuh hatinya. Tampak seperti dia membuang. Minta jawabannya atau saran atau pendapat tentang nomor 2 ini, Pak Gandung. Oke, monggo Pak Gandung. Tes. Jauh ini belum nyampe. Pertanyaannya apakah memberikan hukuman positif seperti membaca buku, membersihkan kelas dapat meningkatkan kedisiplinan anak? Kalau menurut saya hal-hal tersebut itu bisa untuk mengurangi Pak, jadi mengurangi dari perilaku yang tidak baik. Kita arahkan dengan membaca buku, selain manfaat buku, kemudian paling tidak dia akan lebih disiplin Pak, kontrol gitu. Membersihkan kelas juga demikian. Membersihkan kelas pun juga salah satu tindakan yang baik, dan itu juga terpengaruh juga kepada siswa karena dia memiliki tanggung jawab. Jadi Pak Gandung sendiri setuju gitu Tentang pemberian positif ini? Ya, sangat setuju. Oke, sangat setuju. Nah, itu yang kedua. Tapi sudah meyakini bahwasanya dia sudah merasa bersalah. Dan paksaan kalau ini timbul karena konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik, itu antara perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Bisa saja hukuman itu marah Pak, anak itu nggak terima, bahasanya gitu ya. Oh Pak, aku ini ya gitu. Biasanya aku bawa Pak, tapi sampai gampel Bu. Biasanya kan ada yang ngomong gitu. Saya nggak bawa Pak, sampai masuk. Nah itu biasanya kan muncul anak yang seperti itu Pak. Eko. Tapi sampai nggak masuk, tapi saya bawa. Bahasa ini seperti itu. Itu ada di balik sama rasa bersalah. Seperti ini akan menantang, tapi kita panggil, kita elus. Bahasanya Pak Gandung, terus Pak tak elus saya, aku tambah marah, tambah kesel kabeh. Harus terus Pak diajak ngomong baik, ya dipanggil anaknya, diajak ngomong bagaimana dia melakukan seperti ini. Tapi kalau kita emosi, kita pemikirannya emosi, kadang-kadang anak yang tidak bersalah itu takut. Kenapa? Karena kita emosi, satu kelas kena, yang berbuat satu, kena semua. Nah itu juga nggak boleh. Kenapa? Karena yang berbuat cuma satu orang saja, satu anak. Nah itu kita harus bisa memahami bagaimana karakter yang ada di dalam kelasnya. Kemudian anak. Nah, mungkin dari Bu Erma mungkin bisa memberikan pendapat tentang pertanyaan pemantik yang pertama, yaitu apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Iya, langsung aja. Kalau menurut saya untuk hukuman apakah mendisiplinkan anak itu bisa, tapi jangka waktunya pendek untuk mendisiplinkan anak, karena hukuman itu hanya berlaku sesaat aja gitu Pak. Jadi anak itu disiplin hanya saat kita hukum aja. Setelah dihukum beberapa saat kemudian mungkin barangkali dia akan tidak segera atau melakukan kembali hal-hal yang tidak baik. Ya, terima kasih. Juga
Hukuman juga. Kemudian murid diminta pusat karena tidak menggunakan masker, Pak Eko. Yang ketiga. Nah ini fokus membaca Pak, fokus saya membaca, mengamati. Murid diminta untuk push up 15 kali, tidak menggunakan masker. Termasuk apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, Bu Yasmin. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol, Bu Tina. Konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, mengenakan sepatu seharian. Hukuman ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket termasuk hukuman juga. Nah, kita lihat jawabannya. Oh, yang terakhir salah. Salah yang tadi kontrol. Oh, jadi ada remedi ya. Jadi ini nanti Yasmin sama Bu Ardesti ya. Karena saya ngajar di kelasnya Bu Ardesti sudah saya lihat sudah ada. Kemudian Bu Yasmin kok ketepaan waktu itu anak-anaknya buat gitu, terus ditempel, saya lihat juga ada. Jadi artinya di sini keyakinan atau kebiasaan yang ada di sekolah yang nanti yang berpihak pada murid ya atau peserta didik sehingga berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab di dalamnya. Nah, sehingga nanti menanamkan motivasi di dalam interaksi peserta didik sehingga nanti di dalamnya menjadi orang yang mempunyai keinginan yang tinggi untuk menghargai dirinya sendiri dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Gitu ya. Jadi sehingga nanti penerapan ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Lanjut. Sampun? Oke. Ada yang bisa mungkin menambahkan, Pak, kalau saya beda Pak, mungkin seperti itu. Monggo, Bapak Ibu. Bu Bella mungkin, kalau menurut disiplin positif, kalau menurut jenengan gimana? Disiplin positif artinya kita mentaati suatu aturan yang dimana dampaknya itu baik untuk diri kita dan juga lingkungan. Oke. Jadi memang konsep disiplin ini setiap orang kan berbeda-beda ya, tergantung konteks yang dia amati. Nah, yang garis besarnya kita lihat di sini, bagaimana mengutamakan budaya positif ini kepada anak-anak sehingga nanti pelaksananya bisa berjalan dengan baik yang ada di sekolah SMP Wahid Hasyim 1 Surabaya. Yang pertama ada 5 eksplorasi konsep yang harus kita bentuk. Yang pertama disiplin positif terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan tadi sudah disampaikan. Dan yang terakhir yaitu restitusi yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3 keyakinan kelas yang ada di dalam masing-masing kelas, mungkin dari wali kelasnya sendiri atau dari guru mapel yang mengajar di kelas tersebut. Kemudian yang keempat restitusi, bagaimana 5 posisi kontrol sebagai guru untuk membudayakan budaya positif yang ada di dalam kelas maupun di sekolah pada umumnya. Yang kelima yaitu restitusi, yaitu segitiga restitusi, bagaimana pelaksanaannya yang nanti bisa kita terapkan kepada anak-anak. Itu. Yuk. Yang masih kelas 7 itu eksternalnya muncul teorinya, motivasi eksternalnya. Terus yang kedua eksternalnya juga apa yang akan saya dapatkan bisa melakukannya. Nah, seringkali kalau mungkin sudah kita terapkan, kalau anak terlambat itu kita arahkan untuk mengaji, kemudian sholat, dan mungkin ada sedikit tausiah dari guru agama. Nah itu mungkin salah satu bisa kita memberikan suatu istilahnya improve kepada anak-anak sehingga anak-anak bisa merasakan hasil yang dia alami. Yang terakhir motivasi internal, tujuan disiplin untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan ini. Nah, jadi menumbuhkan di dalam diri anak itu biar anak bisa mengakui bagaimana dia bisa melakukan suatu kesalahan. Jadi, oh Bu, saya minta maaf ya, saya melakukan seperti ini. Jadi artinya dia melanggar suatu kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kenapa kok seperti itu? Nah, ditanyain. Nanti ada respon timbal baliknya dari situ. Lanjut. 2 kali berdiri di depan kelas selama pelajaran. Kemudian menulis kalimat, saya menyesal tidak akan mengulangi lagi. Nah, itu hijau.
Kemudian termasuk apa hijau itu, Bu? Uma. Pak Harjo bertanya kepada peraturan yang ada, apa yang kamu lakukan sesuai dengan aturan sekolah? Pati menjawab, ya Pak, sesuai peraturan sekolah, sampai besok saya harus sudah kerjakan tugas yang belum saya kerjakan, ditambah dengan membuat rangkuman materi itu termasuk apa? Konsekuensi. Yang ketiga, yaitu Pak Harjo meluangkan waktu restitusinya. Jadi Bu Ana, Bu Sutrama memberikan waktu kepada anak itu untuk diajak dialog dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu apa? Menstabilkan identitas. Artinya setiap orang pasti pernah melakukan seperti itu, nah gitu ya. Bu Sutrama juga sendiri pernah melakukan seperti itu. Membesarkan hatinya dia. Itu artinya menstabilkan identitasnya. Semua orang pasti melakukan seperti itu. Cuma bagaimana? Nah itu. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan. Jadi enggak kamu saja yang pernah melakukan. Nah, teman-teman. Dulu kalau zaman kita sekolah, masih ingat mungkin saya juga di validasi itu masih ikut-ikut aturan yang lama bahwasanya kalau terlambat itu dulu harus keliling. Bu Sutrama ya, keliling ke lapangan disuruh muter ya. Tapi sekarang sudah tidak seperti itu, sudah gak usum bahasanya itu, tidak diberlakukan lagi. Kenapa? Tanpa ada kekerasan dan ancaman, sehingga bagaimana model seperti itu diubah, sehingga harus ada melibatkan komunikasi yang baik kepada anak, perilaku yang efektif, komunikasi kepada orang tua dan anak itu juga harus diterapkan di dalam disiplin positif ini. Nah, tujuannya apa? Itu yang penting. Tujuannya menumbuhkan kesadaran di dalam diri anak itu. Jadi ditanya kenapa anak kok terlambat? Nah, kan jangan-jangan langsung dimana. Kamu kok terlambat? Ya, kok pasti turunnya begini, main dimai, itu nggak boleh Bapak Ibu. Jadi artinya itu harus kita tanyain. Nanti ada bab tentang restitusi ya. Jadi kita harus memberikan respon yang baik kepada anak sehingga nanti biar dia terbuka bagaimana dia bisa mengakui kesalahannya, minimal itu mengakui kesalahan yang dia perbuat. Nah, nanti kalau sudah mengakui kesalahannya dia akan bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Itu kalau dia tidak, biasanya kalau anak kita tonjolkan ke tindakan yang kekerasan itu biasanya kadang-kadangnya itu anak mempertahankan, enggak kok Bu, aku gini-gini, enggak Bu, gitu, sehingga bujuk dia berkata-kata yang baik dan sopan. Nah itu dia akan muncul berperilaku dalam diri murid itu, sehingga muncul tabel Y-nya, saling menghormati, yaitu terdengar, terlihat, dan berperilaku. Untuk tabel T yang apa Pak? Kalau saling menghormati. Nah ini kan tabel T ya. Nah, saling menghormati apa? Yang pertama yaitu memperhatikan guru saat menerangkan. Yang satunya lagi apa? Rame. Satu sisi positif, satu sisi negatif. Nah, jadi rame. Yang satu mendengarkan, memperhatikan dengan baik, yang satu rame dalam kelas. Itu. Kemudian yang kedua menghargai pendapat teman. Jadi kalau ada teman yang ngomong, mungkin pada saat ada guru berdiskusi, ada teman yang ngomong, Pak saya mau tanya tentang ini. Yang lain acuh. Acuh artinya tidak memperhatikan, ngereken ngomong apa ya, atau tanya apa, penting nggak, ada yang ngomong penting nggak ditakut. Pelajaran yang kita budaya positif itu terkait dengan perubahan paradigma, kemudian teori kontrol, kemudian nilai-nilai kebasikan universal, kemudian disiplin, keyakinan kelas yang sudah saya sampaikan ke teman-teman, kemudian hukuman, penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia dan restitusi yang ada, kemudian 5 posisi kontrol sebagai seorang guru, kemudian yang terakhir yaitu segitiga restitusi yang ada di dalamnya itu. Kemudian yang kedua menerapkan budaya positif ini yang ada di sekolah nanti berpihak pada murid atau peserta didik untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman, kemudian memerdekakan murid. Jadi tidak ada paksaan dari siapapun, sehingga anak itu mempunyai keyakinan pada dirinya sendiri untuk berubah, minimal di dalam dirinya sendiri. Nah, itu capaian belajar yang kita terapkan. Belajar apa? Belajar bagaimana dia
mengakui kesalahannya dia. Gitu. Dari dikata di sini artinya dia konotasinya kalau disiplin ini kan dari murid itu disiplin, jadi orang disiplin harus mempunyai karakter khusus di dalamnya. Tapi di sini dia bisa menggali potensi yang ada untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Nah itu. Kemudian budaya kita, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, artinya patuh terhadap aturan yang tadi disampaikan Bu Rudo, patuh kepada aturan yang ada. Kemudian disiplin ini dengan tidak nyaman bukan dengan apa yang kita hargai, tapi bagaimana pencapaian suatu tujuan nanti bersifat mulia bagi murid gitu. Artinya di situ. Lanjut. Nah ini dan apa yang dia perbuat sehingga dia bisa memperbaiki dirinya sendiri dan membantu untuk dia berpikir bagaimana dia bisa memperlakukan orang. Nah, orangnya siapa ya? Jadi memperlakukan guru pada saat guru itu mengajar itu diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi dia sudah punya motivasi dalam dirinya. Lanjut. Nah ini sila kebajikan yang dihasilkan nanti di dalam kebajikan universal secara globalnya seperti itu. Ya, lanjut. Nah ini teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan yang terakhir restitusi. Lanjut. Nah ini dari dirinya sendiri. Lanjut. Sebentar. Tadi saya juga tugas atau tugas. Nah, ini. Ada tugas sebenarnya, sudah ada contekannya langsung ya. Ada hukuman, Kedua, hukuman atau konsekuensi. nanti sekilas tadi ada yang sudah tahu apa-apa. Itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerhatikan dirinya sendiri. Jadi motivasinya bukan dari orang lain, tapi dari dirinya sendiri. Lanjut. Melepas masing loh kan gak kapan apa yang belum kenal ya Anas Wijaya contoh Anas Wijaya tahu kok jenenge Anas Mubarok tambah ngawur apa kan. Jadi artinya seperti itu, dari mengenal nama anaknya juga, nama yang kita lakukan dalam kelas sehingga nanti kita hari ini sehat semua gitu, Bapak Ibu guru. Alhamdulillah sehat semua. Semoga kedepannya juga sehat dalam mendidik putra putrinya yang ada di sekolah. Banyak. Ini kita hari ini akan membahas masalah budaya positif. Ini kaitannya dengan saya pribadi, yaitu ikut pendidikan guru penggerak. Jadi di modul 1.4 ini berkaitan dengan bagaimana pembiasaan budaya positif yang akan dilaksanakan di sekolah. Semoga kita kedepannya lebih baik lagi untuk mendidik dan memberikan anak kita di SMP Wakil SD Surabaya. Semoga Bapak Ibu juga diberikan kesehatan dan rezeki yang berbarokah, dan saya doakan sehat selalu dan bisa naik haji semua. Rencananya tahun berapa Pak Idul? Nah itu nanti bisa nyusul dengan Pak Idul. Hidupnya dia aslinya itu sebenarnya sudah tidak diperlakukan lagi di saat ini, itu. Sehingga di sini melakukan proses kolaboratif untuk mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi dia berbuat kesalahan, dia harus mengakui dan solusinya apa. Dan dari mana solusinya itu? Ya dari anaknya, biar dia tahu dan apa yang dia perbuat sehingga dia bisa memperbaiki dirinya sendiri dan membantu untuk dia berpikir bagaimana dia bisa memperlakukan orang. Di meja tulis karena tersenggol, Bu Tina.
konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, mengenakan sepatu seharian. Hukuman ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket termasuk hukuman juga. Nah, kita lihat jawabannya. Oh, jadi ada remedi gitu. Jadi ini nanti ini dengan tambah 10. Dikurangi 2 dikurangi 0. Dikurangi 2 dikurangi 0. Dibagi 10. Yang benar harus menghindar. Kalau dia tidak mengikat, artinya mencapai tujuannya. Satu aja pakai tangan kanan. Semuanya. Agak jauh. Jauh. Agak jauh gitu. Agak jauh sini. Nah, ini. Kejujuran, rasa hormat, keadilan, kejujuran, memang harga diri dan lainnya itu nanti bisa menimbulkan suatu nilai kebaikan di dalam diri murid kita. Nah, ini contoh-contoh dari keyakinan yang jenengan buat. Kemarin insya Allah berperilaku pasti ngomong ke gurunya berkata-kata yang baik dan sopan. Nah, itu dia akan muncul berperilaku dalam diri murid itu, sehingga muncul tabel Y-nya, saling menghormati, yaitu terdengar, melihat, dan berbagi laku. Untuk tabel T, apa Pak? Kalau saling menghormati, nah ini kan tabel T ya. Nah, saling menghormati apa? Yang pertama, yaitu memperhatikan guru saat menerangkan.
yang satunya lagi apa? Rame. Satu sisi positif, satu sisi negatif. Nah, dari sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, kayak tadi ada guru yang menyuruh untuk lari satu putaran atau 2 putaran, itu menyakitkan bagi murid, akan diingat-ingat sepanjang dia selama hidupnya. Ya, aku bikin dari itu ambil olahraga sama Pak Eko disuruh lari 1 putaran. Nah, itu ingat apa sih Pak? Akan ingat ya. Tapi kalau hasilnya sesuatu hal yang terjadi, artinya sudah ada kesepakatan di dalam dirinya dan kita sebagai guru itu bahkan anak itu bisa berbuat yang lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Keyakinannya apa yang kamu langgar? Nah, sehingga akan muncul segitiga instruksi yang akan kita buat. Lanjut contohnya ini Pak, bawa sendiri. Nah ini, kelihatan gitu. Yang posisi sebagai seorang guru. Nah ini ada 5 posisi kontrol di dalam guru. Ya, yang pertama yaitu penghukum. Nah ini biasanya guru olahraga gitu, fisikal, tidak tentu juga ya. Oh betul. Jadi biasanya fisik atau verbal. Verbal itu biasanya karena semuanya gitu. Kadang-kadang emosi saya berbuat dan sekali tidak apa-apa lah. Nanti ibu bantu bereskan. Nah itu kan kata-kata yang sebagai teman. Sama di Paris, aku digono di Paris. Digono. Lanjut yang keempat, pemantau. Nah kalau pemantau hanya mengawasi Bapak, bisa mengakui kesalahan yang dia perbuat sehingga nanti ada tindakan yang lebih positif kepada anak-anak kita. Gitu ya. Ada pertanyaan dari sini? Oke, monggo Bu Emma. Tadi kan ada 5 ini, barusan ada 5 posisi kontrol, mulai dari penghukum sampai manajer. Nah kira-kira dari kelima posisi itu yang paling bagus untuk dilaksanakan itu berarti yang monggo tadi pertanyaannya. Jadi yang manajer ini termasuk yang paling baik atau semuanya bisa dikolaborasikan atau ya. Ada lagi? Saya jawab dulu ya, monggo Pak Kandung. Disiplin nanti kan akan diterapkan ke siswa itu. Yang saya tanyakan batasan disiplin dengan disiplin positif. Jadi mungkin saya jawab terkait dengan pertanyaannya Bu Erma. Ya, di dalam posisi kontrol sebagai guru itu kita bisa saja itu dipakai ya. Tidak semuanya, apa maksudnya dari 5 ini bisa dipakai 1 atau 2 atau 3. Jadi dikondisikan dengan permasalahan yang terjadi. Ada kalanya kita juga harus bisa menjadi teman pada anak kita. Ya, tetapi teman itu bisa jadi juga ada nilai plus dan nilai negatifnya. Kita harus bisa menyadari bahwasanya kalau jadi teman kita harus lebih dekat kepada anak-anak. Ya, kita harus menyadari bahwasanya kebutuhan anak itu apa. Kita harus tahu. Ya, artinya tadi menstabilkan identitas. Artinya kita harus tahu posisi anak itu kebutuhannya apa, kemudian apa yang dia lakukan. Ya, sehingga nanti akan ketemu bisa menjadi seorang manajer di dalamnya. Jadi bisa-bisa 3 ini yang mungkin yang terbaik. Yang pertama jadi teman, kemudian yang kedua bisa membuat merasa bersalah, dan yang terakhir yaitu apa? Manajer. Jadi artinya dia bisa memposisikan, gimana kalau kamu sudah berbuat seperti ini, solusinya apa yang kamu harus lakukan? Contohnya, kamu kalau kita tanya lagi, apakah setiap hari kamu membantu orang tua? Ya Pak. Ya kan, waktunya membantunya kapan? Nah, kita tanya lagi, kapan waktunya? Malam Pak. Sorenya ngapain? Gak ada Pak. Nah, bisa saja kan kita sudah dapat info kan? Sudah dapat apa? Data bahwasanya dia membantu orang tuanya itu cuma malam. Jadi setelah pulang sampai sore dia kosong waktunya. Nah itu kita masuk di dalamnya waktu itu. Ya sebagai teman kan kita sudah dapat. Dan kalau seperti ini, apakah kamu merasa bersalah apa enggak? Nah, kan muncul dia nanti jawabannya muncul. Iya Pak, sebenarnya saya bersalah karena tidak sesuai dengan kesepakatan yang saya buat. Karena termasuk apa ini disiplin mengerjakan tugas. Kemudian manajer berbuat dengan bersama dengan mendalami bagaimana anak itu bisa berbuat salah. Kemudian yang terakhir kita bisa memberikan solusi sebagai manajer, menemukan solusi yang terbaik buat anak-anak kita. Tuh.
Yang terakhir budaya positif ya Pak Gani ya? Maksudnya batasan. Disiplin dengan disiplin positif. Ya, jadi memang batasannya kalau secara disiplin positif ya itu disiplin dengan budaya positif itu tidak terlalu jauh Pak. Tapi kalau di dalam budaya sudah tahu, ada yang tahu keyakinan kelas? No. Mungkin saya jelaskan sedikit ya. Jadi keyakinan kelas itu merupakan suatu kayak aturan atau tata tertib yang ada di sekolah. Kalau zaman dulu itu istilahnya tata tertib. Ya, sehingga kalau istilah sekarang yaitu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Sehingga nanti ya itu yang nanti sebagai batasan kalian di dalam proses pembelajaran yang ada di dalam kelas. Contohnya apa sih di dalam keyakinan kelas itu? Nah, contohnya yaitu seperti tanggung jawab. Ya, nilai tanggung jawab di dalamnya. Apa yang akan diperjelas di tanggung jawab ini? Yaitu mungkin di dalam proses mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru. Jadi nanti kalian kalau disuruh oleh Bapak Ibu guru dalam proses pembelajaran ada tugas yang harus dikerjakan. Itu artinya kalian harus punya tanggung jawab di dalam menyelesaikan suatu pekerjaan itu atau tugas itu, baik secara individu maupun secara baik secara individual atau secara diskusi. Nah, sehingga itu sebagai nilai kebajikan yang harus ditimbulkan di dalam diri kalian. Yang kedua lagi apa? Contoh lagi seperti kalau kalian habis istirahat, sampah itu harus dibuang kemana? Sampai kalian kepingin instan, bisa buat di sore batu air. Ya, itu kan kepingin instan, tidak jalan ke tempat sampah, tapi kalian hanya berdiam diri di dalam bangku kemudian ditaruh saja sampahnya. Itu artinya punya tanggung jawab di dalam prosesnya itu. Itu salah satunya. Sehingga tanggung jawab itu bisa saja kita membuang sampah benda. Artinya setelah kita jajan atau makan atau minum itu yang tidak digunakan lagi seperti kayak tempat-tempat yang tidak digunakan itu atau sisa makanan itu kita buang ke itu nilai kebajikan yang harus dihasilkan di kesepakatan atau keyakinan kelas. Ya gitu ya, paham ya? Terus apa lagi? Kayak ya, masuknya jam berapa? Artinya minimal ya, kalian harus datang itu 15 menit sebelum setengah 7. Tujuannya apa? Yang pertama yaitu agar kalian tidak terlambat atau tidak apa bahasanya itu tidak terkena sanksi atau kena apa dari guru BK. Artinya nanti di dalamnya itu kalian tidak di dalam kesepakatan kelas tidak akan bisa dilanggar. Ya karena sudah membuat contohnya apa? Nilai kebajikan kalau kalian tidak terlambat atau tidak masuk sesuai poin utamanya, yaitu apa? Kalian tidak boleh datang ke sekolahan melebihi batasan yaitu pukul 06.30 atau setengah 7. Artinya punya rasa disiplin untuk berangkat sebelum
belum setengah tuh. Itu ya Nana ya. Nah, sehingga nanti kalian membuat seperti itu, nanti Pak Taufik akan memberikan kalian ya kertas perkat ini untuk menuliskan kesepakatan yang kalian harus sepakati bersama sesuai dengan pribadi masing-masing. Apa sih yang kalian nanti munculkan di dalam keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini? Ya mungkin setiap anak kan beda-beda ya. Pak, saya kepingin seperti ini Pak. Mungkin sama rasa Pak, saya kepingin seperti ini Pak. Yang saya inginkan di kelas ini, Isna ini Pak, saya punya ide seperti ini. Nah itu kamu tuliskan di dalam kertas ini. Nanti kita sepakati bersama sehingga nanti akan menghasilkan kesepakatan kelas. Karena apa? Sudah mencakup semua individu yang ada di dalam kelas ini. Dari ide-ide atau gagasan setiap individu yang ada di dalam kelas. Paham ya? Nanti ya, kita mulai ya. Jadi kita saya bagikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anas Faryadi Arja dari kelas 9A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fitri dari kelas 9A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Cahyo Ditama dari 9A. Manfaat untuk kelas kami. Inspirasi bagi kita. Penting untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada diri saya sendiri. Untuk menumbuhkan sikap saya umum. Sangat penting untuk kehidupan yang lebih baik lagi.